Jamaah sekalian, materi mulai hari ini sesuai dengan diktat yang sudah dimiliki, iman dan karakteristiknya. Silahkan dibuka halaman pertama, Muqaddimah. Tugas saya hari ini adalah menjelaskan yang terkandung dalam Muqaddimah. Di dalam Muqaddimah tertuang surat Al-Baqarah ayat 285. Surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Konteksnya adalah ayat pertama ini membicarakan kualitas imannya seorang Rasul. Bicara tentang kualitas imannya seorang Rasul. Dan itu sekaligus menjadi sebuah komparasi dengan tingkatan iman kita. Ya. Menjadi sebuah komparasi dengan tingkatan iman kita. Jadi kita bikin perbandingan antara iman Rasul dengan iman kita. Ya. Baik Rasul ataupun kita, ayat ini berlaku. Yaitu surat 29 ayat 14. Al-Hujurat. Ya. Komparasi surat Al-Hujurat ayat 14. Ayat ini berlaku bagi Rasul, berlaku bagi kita. Bahwa iman tidak cukup hanya sebatas pengakuan, selama atau sepanjang Al-Quran sebagai pembentuk iman belum masuk ke dalam qalbu. Itu yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ini. Jadi pengakuan iman seseorang itu belum tentu diakui sepanjang Al-Quran sebagai pembentuk iman belum masuk ke dalam qalbu kita. Kalimat sederhananya, ngaji dulu baru ada iman. Itu kalimat sederhananya. Ngaji dulu baru ada iman. Kalau tidak ngaji, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, berarti lam tu'minu. Selama belum masuk Al-Quran dalam qalbu kalian, berarti lam tu'minu, belum bisa diakui imannya. Nah, itulah perbandingannya kalau kita buat. Lalu bagaimana iman Rasul? Atas penjelasan ayat inilah, maka iman Rasul plus para sahabat, ya. Iman Rasul plus para sahabat diungkapkan dalam surat Al-Baqarah 285. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Wal mu'minun inilah sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita bisa melihat bagaimana iman Rasulullah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Di sini iman Rasul dan iman al-mu'minun. Berarti iman Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana imannya Rasul dan para sahabat? Bima unzila ilaihi. Murni hasil bentukan Al-Quran. Jadi imannya Rasul, imannya sahabat-sahabat Rasul, murni hasil bentukan Al-Quran. Ya. Jadi
Kenapa imannya total? Kalau digambarkan ibarat bulan, bulan purnama, imannya Nabi itu. Wujuhuhum, iman mereka, kal komari lailatal badri, bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan di bulan purnama. Artinya apa? Bercahaya total bulan purnama itu. Seluruh permukaan bulan terlihat seluruhnya bercahaya. Wujuhuhum, hum di sini para nabi dengan para pengikutnya atau para sahabatnya. Bagaikan bulan purnama. Nah, itulah bima unzila ilaihi mir rabbihi. Murni tanpa ada campur aduk. Seluruhnya berdasarkan bimbingan Al-Quran sebagai pembentuknya. Bandingkan dengan iman kita. Ya. Nah, iman umat pada umumnya, yang terjadi adalah surat 4 137. Pasang surut. Naik turun. Tidak pernah tetap, suka berubah-ubah. Tidak stabil. Ya. Rentan, gampang dipengaruhi. Itu iman umat pada umumnya. Nah, udahlah, nggak usah bicara yang lain. Iman kita aja udah. Iman kita itu naik, turun. Pertanyaannya, kalau dikaitkan dengan kalimat bima unzila ilaihi min rabbihi, berarti ada kemungkinan naik turunnya iman kita masih campur aduk. Tidak seperti Nabi, utuh dengan Quran. Tanpa ada campur lain. Nah, kalau kita makan, apa aja masuk gitu. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka tentu saja harus ada upaya Ar-Rum ayat 30. Kalau seperti ini kondisinya, maka harus ada upaya Ar-Rum 30. Fa'akim wajhaka lid-dini, luruskan terus, bersihkan terus, perbaiki terus, benahi terus cara berpikirmu dengan Islam yang bersumber dari Al-Quran langsung. Jadi upaya memurnikan pandangan itu adalah bagian dari cara mengutuhkan iman. Boleh tulis. Upaya memurnikan pandangan, ya, upaya memurnikan pandangan adalah bagian dari cara mengutuhkan iman. Sehingga fenomena iman umat sekarang, ya, fenomena iman umat sekarang itu, kalau dilihat dari fenomenanya, yaitu antara 24 ayat 51, ya, fenomenanya nih, antara 24 ayat 51 versus Al-Baqarah 93. Itu fenomenanya. Di An-Nur 51 fenomenanya terkadang sami'na wa atokna. Tapi di Al-Baqarah ayat 93 terkadang sami'na wa asoina. Jadi ada yang sami'na wa atokna, ada yang sami'na wa asoina. Nah, kita yang mana? Itu fenomenanya tuh. Ya, fenomenanya begitu. Nah, yang sami'na wa asoina apa penyebabnya? Tahu nggak apa penyebabnya? Ngaji justru sami'na kan, ngaji sami'na. Berarti kan ngaji sami'na mah. Tapi kok asoy gitu? Wa asoina. Nah, kalau Anda ingin tahu apa faktor utama penyebab terjadi asoina, di ayat ini ada kalimat wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Terlalu kuat kecintaannya dengan materi dunia. Makanya saya punya rumus. Kenikmatan dunia itu bisa merobohkan iman kita. Karena ayat ini. Jadi ini kan akibat faktor duniawi. Yang ini nih ya. Akibat faktor duniawi. Karena nikmat dunia bisa merobohkan. Nikmat dunia bisa merobohkan iman. Korun contohnya. Runtuh imannya. Setelah dia mendapatkan kenikmatan dunia. Yang di luar ekspektasi dia sendiri. Ternyangka si Korun lagi bakal jadi konglomerat. Terkaya lagi. Ternyangka meh lagi. Lupang balangsak nanti ya tuh.
Nah, itulah contohnya. Ya, oleh karena itu nikmat dunia masuk ke dalam kategori fitnah. Ya, nikmat dunia Allah menyebutnya fitnah. Coba di Al-Quran diungkapkan itu. Ini nikmat dunia itu fitnah. Makanya hati-hati. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad dan seterusnya. Hati-hati kata Allah. Dunia itu. Maka berbahagialah bagi orang yang banyak mendapatkan kesempatan menimba ilmu walau uangnya pas-pasan. Tapi pertanyaan saya, Anda gembira nggak sih uang pas-pasan? itu narima teh itu duit pas-pasan teh. Ya. Ya kan hadisnya begitu. Kan begitu hadisnya. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani abihi. Berbahagialah bagi orang yang punya waktu kesempatan untuk mendapatkan ilmu dengan rizki yang pas-pasan, tapi dia memandang cukup. Itulah orang yang berbahagia. Anggap cukup. Itu namanya qanaah. Nah, Nabi dengan para sahabat itu memiliki sifat qanaah. Qanaah itu adalah kata lain dari zuhud. Sehingga kata Imam Malik, naja awwalu hadhil ummah, sukses berhasilnya umat Nabi, pertama bil yakin, kuat dalam menjaga keyakinan, tak tergoyahkan, bagaikan gunung, hese digeserkeun. Yang kedua, wazuhdi, sifat zuhud. Apa itu zuhud? Ta'allaqul qalbi lillah. Zuhud itu meletakkan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Sehingga waktu Jumatan dia memikirkan senal. Dia mau ke Jumatan, oh hayu senal sieun pahili, sieun kacokot. Atau ada ibu-ibu yang tidak tenang sholat zuhur karena apa? Ingat pepoyan, jemuran. Sampai nggak tenang gitu. Sampai nanya ke saya bagaimana caranya ya supaya khusyuk. Emang kenapa ingat jemuran terus? Kalau begitu sholatnya depan jemuran, saya bilang. Soknya di depan jemuran sholatnya, ya. Pasti khusyuk dah. Kalau sholatnya di luar depan jemuran gitu, pasti khusyuk. Daripada nggak ganggu gitu kan. Nah, di sini jelas ya, kalau harta dunia adalah faktor yang menjadi robohnya iman, yang disebut dengan fitnah. Fitnah adalah penggugur iman. Jadi kenal loba duit ai iman jadi runtuh mah gitu. Mending jika orang kieu kayaan pas-pasan, iman jadi kuat. Ya, pas butuh pas aya. Ah, eta mah ustadian, tuhya eta mah ustadian. Ya. Tuhya setiap 1 hari 2 hari saya memikirkan biaya si anu kumaha ya, menta kagok era gitu kan. Tak aya we gitu waktu nama. Nah, gitu di ujung eta. Ningis pot-potan. Aduh ya, budak rek berangkat ya. Nah, kan anaknya Andi dapat kan berangkat ke Kalimantan. Itu bukan bekal ibu kumaha ya gitu kan. Aya geuning waktu nama. Eta begitulah tuhya eta teh ngaranna teh. Ngan memang ari tuhya mah aya khauf heula, aya gagabegan heula memang oge. Ari ku tuhya mah gitu, make aya gagabegan heula gitu. Eta di ujian itu gitu kan. Nah, oleh karena itu belajarlah cara meningkatkan imannya kepada Rasul. Kita harus belajar cara meningkatkan iman kita kepada Rasul, yaitu amanah Rasul bima unzila ilaihi. Al-Qur'an lah yang menjadi faktor utama sempurnanya iman Nabi. Ya, Al-Qur'an lah yang menjadi faktor utama sempurnanya iman Nabi. Berarti apa? Kalau ingin sempurna iman kita, ya bentuklah terus dengan Quran. Jangan pernah jauh dari Quran. Bimbinglah pikiran dan perasaan kita serta keinginan hidup kita itu dengan Quran. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Yaitu surat 79 ayat 7 dan 8. Jadi problem seperti ini saat ini kita lakukan ya. Surat 79 surat apa? 79. Al-Hujurat surat apa? Oh, Al-Hujurat berapa? 49, saya nulis 79, salah. 49, ya. Ayat 7 dan 8, Al-Hujurat. Kandungan pertama di Al-Hujurat.
Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, itu kandungan pertama. Sadari bahwa dalam hidupmu ada Rasul. Sadarilah bahwa dalam hidup dan kehidupanmu ada Rasul. Maksudnya gimana? Sadarilah olehmu bahwa dalam kehidupanmu ada seorang Rasul. Berarti kalau kalimat ini kita pakai sekarang, kalau kita menggunakan ayat ini saat ini, berarti ada Rasul sama dengan ada peninggalan. Ada Rasul, berarti ada peninggalan. Dan Rasul saya tuh. Ada peninggalannya. Jadi ayat ini ingin mempertegaskan kepada kita, dalam kehidupanmu masih ada Rasul. Berarti apa? Ada Rasul sama dengan ada yang ditinggalkan oleh Rasul. Yang ditinggalkan Rasul apa? Nah, Al-Quran yaitu dalam hadis Tarok ya. Nah, dalam hadis Tarok tuh. Nah, tapi peninggalan Nabi itu ada dua. Yang pertama, peninggalan yang pertama adalah konsep. Peninggalan Nabi yang pertama adalah konsep. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Konsepnya adalah kitaballah wa sunnata rasulih. Nah, gitu ya. Konsep peninggalan Nabi adalah kitaballah wa sunnata rasulih, sehingga ditegaskan dalam hadis itu lan tadilu abada. In tamassaktum bihima, sepanjang kalian memegang teguh keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat salah jalan. Tidak akan sesat dan tidak akan salah jalan. Sepanjang kalian memegang teguh keduanya. In tamassaktum bihima, lan tadillu abada. Yang kedua, peninggalan Nabi apa? Budaya. Peninggalan Nabi itu budayanya. Hadis Tarok juga sama. Taraktukum alal baidoi lailuha kanahariha wala yazigu anha ba'di illah laka. Telah aku tinggalkan untuk kalian peradaban yang terang benderang. Ya. Telah aku tinggalkan kepada kalian peradaban yang terang benderang. Yang disebut dengan Al-Madinatul. Nah, itulah warisan Nabi. Konsepnya Quran Sunnah, bentuk atau wujud budayanya adalah Al-Madinatul Munawwarah. Itu peninggalan Nabi itu. Nah, Al-Madinatul Munawwarah. Nah, inilah yang diwariskan oleh Nabi. Inilah peninggalan Nabi untuk umat. Kalau ini peninggalan Nabi untuk umat, maka umat yang sekarang hadir berkewajiban menata kembali konsep hidup kita dengan yang diwariskan oleh Nabi, berkewajiban mewujudkan kembali budaya Islami yang pernah diwujudkan oleh Nabi. Yuk sekarang tuh. Jika tidak diwujudkan, sia-sia hidup kita. Sia-sia kumpul kayak begini. Sia-sia segala upaya kita kalau gitu. Kalau sampai tidak ke sini arahnya. Itu masalahnya ya. Kemudian kalimat berikutnya di surat surat apa teh? 49. Ya. Kalimat berikutnya apa di situ? Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ya. Itu kalimat berikutnya. Nah, karena sudah ada figur Rasul yang mewariskan meninggalkan dua hal tadi, maka tanamkan, kata Allah, hababa ilaikumul iman. Tancapkan rasa iman dalam diri kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum. Tanamkan rasa rindu kepada jannah. Ayat itu sono ka surga itu. Tancapkan iman, tanamkan rasa rindu kepada jannah, lalu tanamkan rasa benci terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran. Maka disebut radikal ku Amerika dia wajar. Ya, karena Allah memerintahkan begitu. Kenapa disebut radikal ku Baturi? Kenapa? Yang penting walakin habbaba ilaikumul iman
Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra. Itu penting tuh. Ngaji kita harus begitu. Ngaji kita harus mampu menancapkan iman sehingga condong pada iman terus. Condong pada memupuk iman sampai berbuah. Kemudian tanamkan rasa rindu yang mendalam terhadap surga, terhadap al-jannah. Tapi sekaligus tanamkan rasa benci terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran. Sebab Nabi Muhammad berhasil membangun Madinah justru karena ada sikap asyidda'u alal kufar. Nah, itu harus juga ditanamkan dalam diri kita, rasa benci terhadap kekufuran. Fasik dan isyan. Apa fasik tuh? Ya kaum sekuler, itu orang fasik. Muslim tapi sekuler. Itu orang fasik namanya. Isyan apa? Segala sesuatu yang menyeleweng. Ya. Paksa, munkar, itu isyan. Jadi isyan itu ada paksa, ada munkar. Paksa berkaitan dengan perilaku, munkar berkaitan dengan akidah. Akidah sesat itu ya. Jadi itu yang harus dihindari oleh kita. Jadi sebenarnya yang dikatakan dengan walakinna habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra dan sebagainya yang tertuang dalam surat 49 ayat 7 dan 8 itu adalah menunjukkan fitrah kita. Jadi fitrah kita itu ya, fitrah kita itu kalau dikaitkan dengan surat 49 tadi ayat 7 dan 8 ya, maka fitrah kita itu pertama tadi apa? Walakinnallaha satu, walakinnallaha habbaba ilaikum. Nah, dua, wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian yang ketiga, wa karraha ilaikumul kufra ya. Wa karraha ilaikumul kufra. Wal pusuk wan nisyan terus. Nah, ini fitrah kita nih. Ini fitrah kita. Walakinna habbaba ilaikumul iman. Ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Condong pada iman. Jadi yang pertama condong pada iman. Berarti kan ngaji gitu. Oke, mah. Karena iman adalah sami'na wa ata'na. Jadi fitrah kita adalah condong pada iman. Berarti mau sami'na tuh. Rajin ngaji terus aya wae tara pernah hadir. Kecuali aya halangan. Ngerasa butuh. Kudu ngerasa butuh lah gitu. Itu condong pada iman tuh. Yang kedua wa zayyanahu fi qulubikum. Rasa rindu yang mendalam terhadap surga, terhadap al-jannah. Rasa rindu yang mendalam terhadap al-jannah. Itu fitrah kita. Yang ke surga itu fitrah kita. Siapa yang ingin celaka? Enggak ada. Semuanya ingin selamat. Itu fitrah kita. Ya. Sekaligus menanamkan rasa benci. Atau menghimpun rasa benci, boleh. Menanamkan rasa benci terhadap kekufuran. Tuh. Itu fitrah kita. Jadi kembalikanlah kepada fitrah kita. Jangan ngikuti surat Al-Baqarah 93 yang justru bisa merobohkan iman kita itu. Justru bisa merobohkan iman orang. Lamun mengacu karena Al-Baqarah 93 wa usyribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Udah hampir unggal poe atuh dina sira urang teh ngan duit jeung duit ieu teh. Lain ilmu jeung ilmu lain. Jujur, hampir setiap hari kan di benak pikiran kita duit kan? Bener nggak ini teh dugaan saya? Tiap hari coba ilmu gitu tuh. Ilmu mang kewe, malam minggunya ayeuna isukan ngaji MKS. Tah teh kakak inget teh. Jadi 6 hari yang lalu kemana wae atuh? Itu kan pikiran duit. Itu kira-kiranya. Jadi wajar kalau keimanan dan kemaksiatan masih jauh langkah kemaksiatan. Jadi maksiat mah 10 lengkah, ari iman mah masih kena salengkah 2 lengkah. Jadi ngapa beri kita hese itu teh. Ngejar maksiat itu susah dengan iman tuh. Ya. Hese itu. Makanya perlu terus intens. Ya, supaya zadat hum imanan itu harus tuliat alaihim ayatuhu gitu. Udah terus-terusan we.
keur ngalehkeunana teh gitu. Sebab dalam hadis Nabi, al imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Itu baru ada iman. Pertama, qalbu meyakini kebenaran Quran. Itu cara Pak yang menerjemahkan mah. Al imanu tasdikun bil qalbi, baru disebut iman jika qalbu sudah membenarkan Quran dan sunnah. Baiklah. Ini tidak sesederhana kata-katanya. Karena setingkat kiai ulama saja masih ada yang menolak Quran. Yaitu dengan cara menolak tafsiran orang lain. Padahal benar. Kan nggak gampang nerima itu. Ya, dengan asumsi, nah gitu terjemahan teh, nah diterjemahkan gitu misalnya. Oh ini mah keluar tina teks. Ya. Nah, itu nggak gampang menerima orang itu. Terhadap sesuatu yang berbeda dan tidak umum gitu. Padahal cek dulu kebenarannya. Analisa dulu dengan mendalam gitu. Nah, itu keterangan sama dia kieu. Kayak Pak Deden kalau udah penasaran begitu, kenapa keterangannya kayak begini, dicari sama dia mah gitu. Itu orang yang condong pada iman tuh begitu cirinya. Ya. Tasdikun bil qalbi. Baru nanti ikrarun bil lisan. Ungkapan-ungkapannya muncul keluar dalam menyampaikan, dalam memberikan nasihat, dalam diskusi, dalam obrolan, semua akan tercermin tuh. Sehingga apa? Wa amalun bil arkan, dibuktikan dalam amal perbuatan. Penjelasan ini semua jika kita jabarkan, ya. Tadi komparasi, sekarang penjabaran. Tadi komparasi, sekarang penjabaran. Apa yang dijelaskan ini kalau kita jabarkan nih? Tentang iman, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada 3 hal tentang iman. Ya, ada 3 hal tentang iman. Pertama, prinsipnya. Jadi pada prinsipnya orang itu baru disebut beriman apabila sudah memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Afdhalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Ya, ini prinsipnya nih. Afdhalul imani an ta'lama annallaha ma'aka. Afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Ini prinsipnya. Iman yang paling sempurna adalah orang yang menyadari bahwa Allah selalu menyertai hidupnya. Orang yang menyadari bahwa Allah selalu menyertai hidupnya. Dimanapun dia berada. Jadi orang yang beriman itu sadar bahwa dimanapun dia berada ada Allah gitu. Innallaha ma'ana. Seperti kisah sembunyinya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar di Gua Sur ya. Pada saat dikejar-kejar oleh tentara kafir dengan ruangan yang sangat sempit, hanya sebadan, dan itu hanya cukup untuk berdua lagi. Nggak ada ruang lain yang untuk sembunyi. Wajar seorang Abu Bakar walaupun beriman khawatir. Jadi bukan berarti orang yang beriman tidak pernah khawatir. Justru ciri orang yang punya iman itu al-khauf salah satunya. Ada rasa khawatir. Sehingga kalau orang memiliki rasa khawatir, pasti tingkat kewaspadaannya tinggi. Gitu. Kalau seseorang memiliki kekhawatiran, pasti tingkat kewaspadaannya tinggi. Tuh ya. Karena menurut logika Abu Bakar, persembunyiannya akan mudah diketahui. Hanya sisi untungnya apa? Gelap saja. Poek.
Di luar terketemu udah poek. Pertolongan Allah apa itu? Oleh Allah diinstruksikan kepada lebah Aaron, laba-laba untuk membuat jaring di mulut gua itu. Nah, itu yang membuat logika musuh berpikir ya nggak mungkin ada di dalam. Itu lihat rahmatnya terrusak kan, kalau ada di dalam berarti rusak kan, ada bekasnya. Ini enggak. Tapi kan kata-kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar adalah ya Abu Bakar la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu adalah gambaran orang yang punya iman. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, kalau orang yang beriman ya Allah kan kusien-sien tuh kumaha oge. Siapa yang tahu Cilubang? Cilubang itu kan hutan. Saya ke Cilubang sendiri, nggak ada yang teman, bawa motor lagi. Kawan-kawan saya sudah khawatir. Bahkan orang-orang Cilubang mau ngawal. Saya tahan, nggak usah. Biar ini saya ujian saja buat saya gitu kan. Jadi saya ke Cilubang melewati 3 hutan gelap, nggak ada orang. Pakai motor, hujan lagi. Tapi bagi saya malah hujan menguntungkan justru. Namun penjahatnya malah hujan masih euneun. Ya. Nah, saya akhirnya sampailah ke rumah. Belum itu sudah khawatir banget gitu. Kan biasanya dikawal gitu, didampingi Pak Beben, Pak Dadun. Ini kan karena saya dari Cibadak bawa motor ya udahlah sendiri. Dulu waktu saya ke Cilubang, jalan kaki lewat hutan sendiri juga sama. Kenapa saya berani seperti itu? Ya itulah ungkapan innallaha ma'ana itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan manusia, dari jurik memual ayat itu. Gimana ya jurik ayat? Yang ada kejahatan manusia justru. Ya. Ada min syarri maholak mah. Lamun urang keur motoran aya petir, terus petirna neunggar kana tangkalna roboh, ninggang kana motor, ninggang ka urang. Nah itu min syarri maholak maksudnya. Kita berlindung dari itu. Ya. Atau dari faktor-faktor lain. Tapi min syarri waswasil khannas itu kejahatan manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia. Di situ kitanya. Ya. Akhirnya dengan modal itulah saya berani nekat. Udah dari dulu biasa lah. Kalau beung-beung biasa sorangan. Lanjut. Itu prinsip ya. Seperti yang tertuang dalam Al-Hasyr ayat 19. Prinsip ini tertuang dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Ya. Secara prinsip begitu. Silakan pelajari. Yang kedua adalah implementasinya. Kalau prinsipnya anta lama anallaha ma'aka haitsu kunta, maka implementasinya bagaimana? Implementasinya adalah duru ma'a kitabillahi haitsu daro. Itu implementasinya. Duru ma'a kitabillahi haitsu daro. Haitsu daro ya. Haitsu daro. Jadi yang dimaksud dengan Allah bersama kita itu adalah hidup bersama Al-Quran dimanapun kita berada, maksudnya itu implementasinya. Jadi kalau menganggap hidup bersama Allah itu berarti apa? Hidup bersama Quran, bersama ajarannya. Jadi kemana dia kudu membawa Quran. Tapi ada yang membawa Quran secara fisik, membawa kitabna. Tapi ada juga yang dimaksud membawa Quran secara kejiwaan. Bahwa Al-Quran itu sudah harus ada dalam benak pikiran kita. Kasurupan Quran. Ya, gitu, kasurupan Quran. Jadi hirupna kudu kaasupan Quran, ulah kaasupan setan. Gitu ya. Ulah kaasupan setan apa nama? Kudu kaasupan Quran. Nah, itu implementasinya. Jadi orang yang menempatkan Allah bersama kita itu maksudnya adalah kemanapun kita membawa Quran, baik Quran fisiknya atau Quran di dalam jiwa kita. Nah, cuman duru ma'a kitabillah juga ada 2 pola. Jadi yang disebut kitabillah itu ada 2 pola. Kitabillah itu ada pola teori Al-Quran, ada pola praktis sunnah Rasul. Makanya bicara kitabullah, pertama manitaba'a kitaballah, yang kedua ittibaur Rasul gitu.
mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi juga mengikuti petunjuk teknis Rasulullah yang disebut dengan sunnah Rasul. Intinya, duru ma'akitabillah, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, bawa Quran sunnah itu. Cara tawaf, bawa Quran sunnah. Jadi jangan ragu-ragu kita bicara Quran sunnah dimanapun. Saya di MUI bicara Quran sunnah di MUI. Saya di Muhammadiyah bicara Quran sunnah. Yang bukan Quran sunnah saya bantai hari taken. Walaupun Persis, walaupun misalkan Muhammadiyah sebagai kelompok Quran sunnah, tapi lah ari teu pas sikat we. Gitu tah dimanapun kita berada. Cuman dengan cara elegan, jangan terlalu iyalah gitu, ya, dengan cara yang santun. Tapi intinya begitu. Kalau sesuatu yang tidak sesuai, segera perbaiki gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah problematikanya sekarang. Yang ketiga adalah problematikanya. Apa sih problematikanya sampai iman harus dibahas seluas-luasnya oleh Allah dalam Al-Quran? Pembahasan iman itu 2/3 Al-Quran. Allah yang dibicarakan oleh Allah iman banyakannya. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan kita ada perlawanan. Ya. 79 ayat 40 versus 45 ayat 23. Problematikanya nih. 79 ayat 40 versus 45 ayat 23. Ini kan tarik menarik jadinya. Makanya ada masalah dalam iman itu kenapa gitu? Karena tarik menarik manusia itu. Antara ingin mendominasikan Al-Quran dalam kolbu, di sisi lain tuntutan hawa nafsu. Karena dalam diri kita itu ada kolbu, ada nafsu. Nah, kolbu itu adalah dari tengah ke atas, yang disebut dengan ruhiyah. Kolbu itu abstrak makanya. Makanya kalau bicara iman di mana? Dalam kolbu. Seperti apa? Abstrak we. Abstrak iman itu. Karena ini kan masalahnya transenden sifatnya. Quran kan ini. Quran itu kan transenden, pembentuk iman. Quran pembentuk iman itu transenden. Makanya disebut ruhiyah. Alam ruh disebutnya. Sementara kenikmatan dunia itu madiyah. Katemong sama konkret. Betul, beres ngaji betul deui. Ari keur betul mah langsung. Tapi apakah hasil ngaji ini sudah melahirkan iman? Setelah selesai saya menyampaikan materi ini, tumbuh nggak iman dalam diri kita? Abstrak. Maka perlu dikonkretkan. Cara mengkonkretkannya apa? Nanti kita pelajari satu persatu. Untuk mengkonkretkannya itu ada as-sam'u wa ta'ah, ada as-syukru, ada al-hub, ya, ada al-istigol, banyak sekali tuh ciri-cirinya itu. Ya. Nah itulah cara mengkonkretkannya. Nah karena ini ruhiyah itu abstraktif. Sementara madiyah itu konkret, kelihatan. Dan dina panon oge beda atuh jelema mah anu butuh ilmu jeung butuh duit, ketemu kana butuh duit. Panon teh. Ketemu bisa butuh duit atuh ku panon lah heula ieu mah. Ya. Tapi ari paleba ilmu mah teu nemongkeun butuh kadang-kadang tingkah paksa. Bisa seperti itu. Ya. Pokoknya bisa gitulah. Nah, oleh karena itu ini selamanya akan terus terjadi pertarungan permanen antara ingin mendominasi kolbu dengan Quran atau ingin mendominasi kolbu dengan hawa nafsu. Jadi itu tarik menarik kita. Nah, kolbu teh rek dieusian murni ke Quran atau masih ingin dikuasai oleh hawa nafsu kita. Nah, itu Anda yang harus menentukan. Kembalikah kepada fitrah kita? Condong pada kebenaran, pada ajaran yang itu. Pada iman atau masih tetap akan mengikuti dorongan hawa nafsu. Sebab dalam An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Jika kolbu telah sepenuhnya diisi oleh Allah, oleh Al-Quran, maka nafsu bisa dikendalikan. Tapi bagaimana kalau dikuasai oleh hawa nafsu? An-Nazi'at ayat 23, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Justru kalau kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, cenderung menyimpang, menyeleweng dan menolak ilmu Al-Quran sebagai pembentuk iman. Maka robohlah iman kita. Itu problematikanya. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang abstraktif memang perlu dikonkretkan. Nah, cara mengkonkretkannya akan masuk ke tahap materi berikutnya, yaitu karakteristik iman atau ciri-ciri iman. Itu cara untuk mengkonkretkannya. Karena ini kan semua teori. Semua teori. Nah, nanti prakteknya apa? Prakteknya adalah ada tidak sikap as-sam'u wa ta'ah. Ada tidak sikap syukur, ada tidak sikap al-hub, gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, itu baru cara kita mengkonkretkannya, ya. Hanya ada nasihat Luqman nih terakhir sebagai penutup.
Luqmanul Hakim memberikan sebuah nasihat kepada anak-anak dan kepada kita. Nasihat Luqman. Ya bunayya, bi dunyaka, bi dunyaka, bi dunyaka bi akhiratika. Tarbihahuma jami'an. Oh, Bang Ali sakit ya? Pain ada pain? Berarti masih sakitnya. Tarbihahuma jami'an. Wala tabi akhiratika. Wala tabi akhiratika bidunyaka. Tahsirohuma jami'an. Ini sangat penting sekali untuk kita pelajari ya. Nasihat Luqman ini. Ya bunayya bi dunyaka bi akhiratika tarbihahuma jami'an wala tabi akhiratika bi dunyaka tahsirohuma jami'an. Saya ulangi, ya bunayya bi dunyaka bi akhiratika tarbihahuma jami'an wala tabi akhiratika bi dunyaka tahsirohuma jami'an. Artinya, wahai anak-anakku, juallah duniamu untuk kepentingan akhiratmu. Juallah duniamu untuk kepentingan akhiratmu. Maka engkau akan mendapatkan keuntungan dua-duanya. Maka engkau akan mendapatkan keuntungan dua-duanya. Jadi kalau dunia dijual untuk akhirat, dunia untung, akhirat komo. Dapat dua-duanya tuh. Wala tabi akhiratika bidunyaka. Dan janganlah engkau menjual akhiratmu untuk dunia. Menjual akidah. Islam diperjualbelikan, ayat-ayat diperjualbelikan. Dan janganlah engkau menjual akhiratmu demi kepentingan duniamu. Dan janganlah engkau menjual akhiratmu demi kepentingan duniamu dengan menggadaikan Islam, menggadaikan akidah. Menjual iman demi sepiring nasi. Dan janganlah engkau menjual akhiratmu demi kepentingan duniamu, sebab engkau akan mendapatkan kerugian dua-duanya. Untung nama dunia gagal, akhirat celaka. Ini nu beruntung dua-dua nama. Kalau kenikmatan dunia ini kita jual untuk kepentingan akhirat. Caranya bagaimana sih ngejual dunia kepentingan akhirat tuh? At-Taubah 111. Innallaha ashtara terus apa tuh? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jika engkau jual seluruh harta dan jiwa ragamu kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan jannah. Gitu. Di dalam hayang menang jannah mah ya, ayo jual dunia nu aya. Demi untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tahsirohuma. Tina khosirun. Tahsirohuma jami'an. Baik, karena saya mau langsung ke Jakarta, dikejar waktu dan katanya ada kemacetan, jadi saya batasi sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan langsung ahad depan kita masuk ke
ciri atau karakteristik imannya ya. Mukadimah dan uraian awal tinggal dibaca saja.